Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada video konten kali ini saya akan menjelaskan sekali lagi bagaimana jika kita punya device dengan Modbus protokol sebagai protokolnya, lalu kita akan kirim ke cloud. Dalam hal ini kita gunakan InfluxDB Cloud 2.0 melalui Telegraph, kemudian melalui Flux kita bikin monitor dashboardnya. Untuk itu saya sudah memiliki sebuah Modbus simulator. Di sini ada sebuah Modbus dengan port 502. Kita bisa lihat di sini ya. Kita gunakan Modbus pool. Jadi kita setting read-nya address 10 sebanyak 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 8 kedua 18 9 ini 1, 2, 9, 18 dengan scan rate 100 ms. Lalu kita tampilkan di sini 502. Oke. Maka kita bisa lihat data yang ada di sini dibaca oleh Modbus pool. Nah, sekarang sesuai dengan temanya kita akan publish data device ini yang ada protokol Modbusnya ke Telegraph. Untuk itu, jika kita menggunakan Telegraph, maka Telegraph memiliki input plugin yang disebut input Modbus. Lalu bagaimana caranya untuk menginikan? Kita mulai dulu dengan kita lihat dulu ya. Di sini ada load data. Jadi kita harus bikin bucket dulu. Misalnya kita akan create bucket dengan nama my CPU. Saya create. Oke, lalu saya bikin token create whites untuk my CPU dan my CPU. Lalu kita save. Maka kita akan dapetin token ini ya, copy. Nah, ini kita akan pindahkan ke sini, ke token ini. Lalu tadi namanya adalah my CPU, bucketnya namanya my CPU ya. Jadi kita pasang di my CPU, my tunggu bucketnya namanya my CPU. Oke, ini adalah konfigurasi untuk output ke InfluxDB F21, di mana pertama-tama URL-nya disebutkan di sini Europe sebagainya. Lalu disebutkan yang kedua adalah kita harus masukin tokennya ada di sini yang tadi yang dibuat untuk Flowos buat my CPU. Yang ketiga baru kita buat tokennya my CPU bucket. Di sini bucket my CPU, lalu organization ini. Lalu bagaimana kita mengirim data ini ke Telegraph, melalui Telegraph? Maka di sini pertama-tama kita sebutkan dulu untuk device name-nya apa. Jadi kalau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada Modbus. Di sini pertama-tama disebutin nama device name-nya, slave ID-nya, timeout-nya, lalu ada busi retry, busi wait, controllernya apa. Betul, ini berarti kita menggunakan localhost 502. Lalu kalau discrete input seperti ini, kalau coil seperti ini, lalu kalau tipenya holding register seperti ini. Nah, kalau untuk aplikasi ini seperti kita lihat bahwa di sini si Modbus simulator ini menggunakan displaynya menggunakan float inverse. Artinya dia menggunakan, kalau dalam bahasa ininya adalah menggunakan Little Indian.
Jadi DCBA. Jadi dibalik ininya ya, byte ordernya dibalik. Jadi kita tidak menggunakan big endian ABCD tapi DCBA. Untuk itu yang pertama-tama kita tentukan adalah kita sebutkan namanya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat namanya adalah CPU 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan CPU Z. Sesuai dengan yang ada di sini ya. CPU 0, 1, 2, 3 dan 6, 7 dan CPU Z. Lalu byte ordernya di CBA untuk Little Indian. Kalau untuk Big Indian dia menggunakan AB, CD. Jadi kalau 1 byte aja maka satu address AB, kalau Little Indian BA untuk satu address. Karena kita menggunakan tipe float 32IE, berarti kita menggunakan DC BA. Kemudian scale artinya data yang ditangkap dari hasil register itu kemudian dikali 10, dikali 10 atau scaling lah ya. Kalau ini tidak ada perubahan maka kita akan kali 1. Selanjutnya address yang diminta ya, berarti kalau ini berarti 10 karena 2 float berarti dia 10 11. Ini 12, yang kedua adalah 12 dan 13. Lalu 14 15, 16 17 untuk addressnya, 18 19, 20 21, 22 23, 24 25 26 27. Hanya seperti itu. Jadi kita punya data yang ada di simulator ini lewat influx plugin Modbus kita akan publish seperti ini. Jadi kita namakan myPLC/id 1 dengan timeout 5 detik. Kalau busy retest kita akan coba 2 kali. Lalu kita menunggu 1 menit, dimana di sini adalah localhost ya, 02. Dan ini semua di CBA. Nah, untuk bagaimana dengan interval rate-nya? Interval rate-nya ternyata ada di sini ya. Ada di default data collection interval for all input. Di sini kita pilihannya 1S. Jadi 1 detik sekali program ini influx ini akan mengirim data. Untuk itu kita bisa lihat di sini ada telegraph. Terus kita config Modbus config seperti itu. Maka kita perhatikan di sini kalau kita lihat di explore, kita akan buat CPU sudah ada ya di sini ya. Kita akan kirim datanya sekarang. Maka di sini loading primary error passing data line invalid POM syntax. Oke, ada invalid POM syntax. Oke, ini mungkin ya invalid POM syntax. Ya, ini ada mungkin scale-nya harus begini ya. Kita coba. Nah, ini scale-nya ada yang salah ternyata. Oke, ini kita buat lagi. Lalu kita save. Kita coba lagi untuk publish data ke Telegraph. Maka sudah jalan dengan flush interval 10 detik sekali. Kita bisa lihat di sini sekarang kalau kita lihat my CPU belum ada ya. Oke, kita lihat lagi datanya. My CPU nah sudah ada nih Modbus. Kita bisa lihat sekarang bagaimana CPU usage. Kita submit. Nah, ini kita bikin per 5 menit. Kita bisa langsung aja lihat. Lalu kita submit, maka akan seperti ini.
Oke. Di sini value-nya kita biasa coba lihat ya. Submit. Maka di sini minus 5, 2,26. Oke. Kayaknya kacau ya. Oke, mungkin kalau untuk influx nih mungkin kita coba dengan ABCD. Kita matikan lagi. Berarti dia kalau di influx, jadi kalau misalnya kita lihat di sini menggunakan, kalau kita read write kita menggunakan fold inverse, ternyata ini berbeda ya. Kalau di influx kita tetap menggunakan ABCD, artinya kita menggunakan tipe yang Big Indian. Kita coba lagi, tipe Big Indian. Oke, kita coba lagi jalanin. Sekarang kita lihat bagaimana data yang dimiliki oleh Flux. Nol. Kita lihat lagi. Ya, sudah mulai kelihatan ya. Value 12, 17 dan sebagainya. Oke. Berarti kita akan coba hapus dulu ya. Kita ulang lagi dari awal bagaimana caranya. Kita hapus dulu. Delete, confirm. Token juga kita delete. Confirm. Maka kita akan bikin lagi dari awal, yaitu kita akan bikin namanya My PLC. Kita banting. Generate My PLC, berarti di sini kita akan namakan My PLC. Oke. Setelah itu kita akan buat token, generate token, yaitu My PLC, save. Nah, ini tokennya, kita copy, lalu kita taruh di sini token. Nah, sekarang kita akan ganti name-nya dengan My CPU. Slave ID 1, timeout 5 detik, request timeout. Ini. Kita save. Lalu kita coba jalankan lagi. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang ada di Explore. Nah, di sini sudah ada My PLC. Masih belum datang. Oh, sudah datang Modbus. Lalu kita loading tag, maka kita bisa lihat di sini submit untuk. Nah, ini datanya di 17, 18. Kita bisa lihat yang CPU 1 submit. Nah, ini CPU 2 kita submit dan seterusnya. Untuk itu kita akan buat dashboard ya. Kita akan buat dashboard dengan model grafik single static. Untuk CPU 1 kita submit. Ini kita akan save as ke create a new dashboard. Kita namakan this dashboard with my CPU usage. Save as dashboard cell. Lalu kita coba lagi dengan CPU 1, submit. Kita save lagi ke my CPU usage, save. Udah. Lalu kita ke CPU 2, submit. Kita save ke my CPU usage. Lalu kita buat yang CPU 3, submit. Kita save as ke CPU usage. Lalu kita buat lagi dashboard yang
Ini agak sulit ya kalau untuk unplug nih. CPU 4, submit. Kita save lagi ke pilih dashboard, usage, lalu kita akan bikin lagi ke CPU 5, submit. Kita save lagi ke my CPU usage, lalu kita save ke 6, submit. Kita save lagi ke my CPU usage, lalu kita CPU 7, submit. Kita pilih my CPU usage, dan terakhir kita lihat all CPU usage, submit. Kita save as to usage data. Oke, sekarang kita udah punya dashboard. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa atur ya nih. Ini namanya belum ada, kita configure. Ini CPU usage 0. Lalu kita ini namakan CPU usage 1. Lalu kita namakan lagi CPU usage 2. Lalu kita namakan lagi di sini CPU usage 3. Lalu kita namakan lagi di sini dengan CPU usage 4. Ini CPU 5. Lalu kita namakan ini CPU 6. Lalu di sini CPU usage 7. Dan terakhir kita sampai 7 aja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita bisa geser-geser ya. Kita geser-geser. Lalu CPU usage 7. Kita lihat yang 5 hour, dan kita sudah bisa lihat ada data yang gerak. Sepertinya masih kurang nih, ada CPU lagi usage untuk my PLC. CPU usage kita submit 5 menit. Kita save as sini ya. Oke. Cell name kita bisa namain langsung CPU all CPU usage. Kalau kita save dashboard, maka kita bisa lihat di sini kalau kita punya my CPU usage akan ada di sini. Nah, tadi all CPU usage-nya ada di sini ya. Kita pindahin bawah 6, 7, dan ini 8. Oke. Kita bisa bandingkan dengan data yang asli. Ini 19, 16. Ya, ini memang mesti di refresh dulu ya. Ya. Oke, kita bisa
lihat di sini bahwa di sini posisi usage 0 dan sebagainya sudah masuk semua. Kita bisa lihat total CPU usage adalah 13. Oke, jadi untuk mengirim data Modbus melalui Telegraph ke InfluxDB Cloud lalu menampilkannya ke dashboard ini, maka kita langkah pertama adalah kita harus membuat yang namanya data. Jadi kita harus buat bucket dulu, make it bucket, lalu kita buat token. Setelah itu data bucket dan token ini dimasukkan ke dalam yang namanya Modbus configuration. Di sini kalau itu kita bisa download ya, Telegraphnya bisa kita download. Di sini kita ada Telegraph, silahkan dilihat bagaimana kita menggunakan Telegraph di sini. Kemudian setelah itu kita tentukan tokennya, organisasinya, lalu bucket. Nah, untuk mengirim data dari Modbus, maka kita tinggal sebutkan slave ID, timeoutnya berapa, durasi refresh-nya berapa kali, bisa dicoba, dan berapa harus nunggu, lalu ini controllernya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan serial, untuk yang serial seperti ini, jadi ada untuk yang serial kita bisa setting seperti ini, baud rate, data bit, and dan transmission mode, RTU. Setelah itu baru kita masukin nama-namanya, dimana di sini ditentukan kalau untuk data yang sifatnya holding register seperti ini. Jadi ada banyak macam ya. Kalau untuk measure ya namanya analog variable, input register maupun holding register. Untuk itu kita bisa lihat contohnya yang ada di sini di source, bagaimana kita membuat sebuah data dengan menggunakan Modbus. Contohnya banyak di sini ya. Kalau untuk discrete input seperti ini, coil seperti ini, kalau untuk holding register seperti ini, input register seperti ini. Ini yang kita lakukan di sini. Setelah oke, baru kita publish dengan cara Telegraph config modbus.com. Maka otomatis sekarang kita akan punya sebuah dashboard CPU usage. Di sini kita bisa lihat bagaimana datanya kita buat dari Telegraph ini seperti ini. Oke, saya rasa cukup mudah ya. Bisa silahkan mencoba sendiri dengan membuat sendiri. Bagaimana kita mengambil data dari Modbus simulator ke dalam InfluxDB. Seperti ini konfigurasinya. Modbus, Telegraph, masuk ke ini, lalu kita pakai Flux untuk menampilkan bagaimana data bos dashboardnya. Kita bisa lihat yang disebut Influx seperti ini ya. Kita bisa lihat di script editor ini seperti inilah. IPLC, user Modbus field CPU. No. Oke, sekarang kita Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.